Belum ya, Mas? Tes, tes, tes. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini ya, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini adalah salah satu indikator ya, Allah menginginkan kebaikan untuk kita semua. Berdasarkan hadis Nabi, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada diri seseorang, Allah akan pahamkan orang tersebut tentang agama. Kesimpulannya, orang baik menurut Allah, orang baik menurut Rasulullah adalah orang yang peduli terhadap agamanya. Karena yang namanya kita hidup di dunia tidak selamanya, ya. Harta nggak dibawa mati, jabatan, kehormatan, nama baik tidak dibawa mati. Yang dibawa mati ternyata adalah iman dan amal soleh. Maka orang terbaik di antara manusia adalah orang yang paling peduli terhadap agamanya. Kemarin kita sudah bacakan ayat-ayatnya ya, tentang yakin dan tawakal. Sekarang hadis-hadisnya. Mudah-mudahan malam ini selesai. Jadi 2 pekan lagi kita ganti tema insyaallah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala uridat 'alayyal umam. Ditampakkan kepadaku umat-umat. Ya, seperti di padang mahsyar gitu kan, semua manusia berkumpul. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayt. Nabi melihat ada seorang nabi, umatnya itu hanya beberapa orang, tidak sampai 10 orang. Allahu Akbar. Saya ulangi ya. Ada seorang nabi yang umatnya hanya tidak nyampe 10 orang. Lebih sedikit dari ini, Pak. Umatnya Nabi. Subhanallah. Wan nabiyya ma'ahu ar-rajul war-rajulan. Dan ada seorang nabi yang umatnya hanya 1 atau 2 orang. La ilaha illallah. Yang hafal surah Yasin, ya, di surah Yasin itu awal-awal surah Yasin ada umatnya 1, nabinya 3. Wa'azzazna bisalis. Ya kan? Tadinya diutus 1 rasul sama Allah, ditambah lagi rasul 2. Kemudian dikuatkan jadi 3. Rasulnya 3. Pengikutnya berapa? 1. Allah. Wan nabiyya walaysa ma'ahu ahadun. Bahkan ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Ayo, siapa yang bisa ambil pelajaran dari hadis ini? Bahwa tolak ukur kebenaran itu bukanlah dilihat dari banyaknya pengikut. Ya. Seseorang di atas kebenaran itu timbangannya adalah Al-Qur'an dan hadis. Ya. Banyak ustadz-ustadz yang benar jamaahnya cuma 2 orang, 3 orang. Ya. Bikin tabligh akbar jamaahnya ngebludak, belum tentu di atas kebenaran. Mana dalilnya? Boleh buka surah Al-An'am ayat 116. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah."
Dan jika engkau mengikuti atau mentaati kebanyakan orang di atas muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang ngomong siapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ini. Ya, Allah yang bilang, jika engkau mentaati kebanyakan orang, mengikuti kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini malam apa, Pak? Malam Selasa. Seandainya di kampung sebelah ada dangdutan, bentrok sama jadwal pengajian, mana yang lebih banyak yang hadir? Hah? Dangdutan mah nggak usah pakai poster, cek sound ya, pada datang gitu. Ya, subhanallah. Pengajian sama sound horeg, mana yang lebih banyak pengikutnya? Ya kan? La haula wala quwwata illa billah. Nah, kita lanjutin ya. Id rufi'a li sawadun 'azimun fadhanantu annahum ummati. Nah, tiba-tiba ditampakkan kepada Nabi sawadun 'azim, umat yang sangat banyak. Sawad artinya apa? Hitam, ya. Saking banyaknya itu orang, jadi kayak kelihatan hitam itu sangat banyak ya. Ya. Nabi kira itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqila li, dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hadza Musa wa qaumuhu." Ini adalah umatnya Musa ya. Nabi Musa dan umatnya. Walakin yanzur ilal ufuq. Nabi disuruh ngelihat ke ufuk. Tapi lihat di sana di ufuk tuh. Di ufuk faida sawadun azim, ternyata ada umat yang lebih banyak lagi daripada umatnya Nabi Musa. Faqila li unzur ilal ufuqil akhar. Lihat ke ufuk yang lain, ada lagi umatnya banyak. Coba sekarang kaum muslimin ada berapa miliar jumlahnya di seluruh dunia? Nah, umatnya Nabi Muhammad semua kan? Nah, paling banyak pengikutnya adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqila li hadza ummatuka. Nah, inilah umatmu yang paling banyak. Ini kabar gembiranya nih, kabar gembiranya. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala 'adzabin. Ya, bersama mereka umatnya Nabi Muhammad yang sangat banyak ini ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Sedikit apa banyak? Sedikit. Umatnya Rasulullah kan miliaran. Yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab berapa tadi? 70.000 doang. Nah, Nabi minta tambah kepada Allah. Ditambahin. Setiap orang dikali 70.000. Berarti 70.000 kali 70.000 berapa, Pak? 4.900.000 orang. Ini para pedagang kayaknya yang hadir ini. Cepet banget ngitungnya. 4.900.000 orang. Ya, mudah-mudahan kita termasuk. Pengen, Pak. Ini dijelasin sama Nabi karakternya. Yang 4.900.000 masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Ini orang yang bagaimana sih? Pelan-pelan ya kita bacain hadisnya. Summa nahadha fadakhala manzilah. Kemudian Nabi setelah menyampaikan kisah tadi masuk ke rumah. Fakhadhan nasu fi ulaika alladziina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzabin. Maka para sahabat pada berbincang, diskusi. Ya, ini nerka-nerka itu mereka itu siapa sih? Nah, ada yang bilang fala'allahum alladziina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang masuk surga tanpa hisab tadi adalah para sahabat Rasul. Kemudian yang lain berkata fala'allahum alladziina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Mudah-mudahan yang masuk surga tanpa hisab tadi yang lahir di dalam Islam
kemudian tidak pernah berbuat syirik. Alhamdulillah kita dilahirkan di keluarga Islam ya. Makanya kita beragama Islam. Kebayang nggak seandainya kita ditakdirkan oleh Allah lahir dari perut ibu yang Kristen? Belum tentu kita hadir di sini. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang mentakdirkan kita lahir di dalam Islam dan sampai sekarang kita masih hidup di atas ajaran Islam. Alhamdulillah. Ya. Maka Nabi mendengar ucapan sahabat-sahabat tadi, tiba-tiba Nabi keluar. Fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Mal ladzi takhuduna fi?" Fa akhbaruhu faqala. Ini. Siapa tadi yang ngomong tadi? Pada ngomong, "Iya ya Rasulullah, tadi dia ngomong begini begini begini." Ah, diomongin. Maka Nabi bilang, mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, yang pertama, humul ladina la yarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meruqyah. Ini penting ini ditaklik sama para ulama. Meruqyah yang model bagaimana? Emang meruqyah salah? Ya kan? Nah, yang dimaksud meruqyah di sini adalah orang-orang yang meruqyahnya menggunakan jampi-jampi, mantra-mantra dukun, bahasa-bahasa yang enggak jelas. Bisa jadi di situ mengandung kesyirikan. Dukun pasti kontraknya sama jin. Gak mungkin dukun kontrak sama anggota DPR. Ya kan? Pasti sama jin, ya. Nah, jadi ada pun yang pernah meruqyah tapi meruqyahnya dengan menggunakan apa? Al-Qur'an, ya, doa-doa dari Nabi, itu sunnah syar'i. Ketika Nabi disihir oleh orang Yahudi, Aisyah meruqyah Nabi kan? Nah, sampai itu asbabun nuzulnya al-mu'awwizat. Tahu Pak? Kalau disebut al-mu'awwidzat itu termasuk al-ikhlas juga. Al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Tapi kalau disebut al-mu'awwidzatain, nah, dua doang. Al-falaq, an-nas. Ya. Jadi namanya bagus, al-mu'awwidzat. Jangan manggil lagi trikul. Ayo, dulu siapa ya? Trikul ya kan? Kul. Allahu Akbar. Namanya bagus Pak, Al-Mu'awwidzat. Artinya apa? 3 surat yang dipakai untuk berlindung. Ya, Mu'awwidzat itu berlindung. Nah, turunlah surat itu, udah Nabi nggak pernah diruqyah lagi. Nabi yang baca sendiri. Jadilah disunahkan bacanya kapan Pak? Setiap selesai sholat, ya, sholat fardu. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas. Apalagi sebelum tidur sambil disembur ke tangannya kan, ditiup, kemudian ratakan ke seluruh tubuh, ya, dan seterusnya. Itu dilakukan. Doa-doa Nabi yang sudah dihafal. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaithanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Itu buat sendiri kan? Kalau buat orang lain gimana? U'izuka. Kalau buat sendiri a'udzubillah, ya kan? Kalau buat orang lain u'izuka, laki-laki. Kalau perempuan u'izuki. Nah, jadi kalau istrinya sakit mungkin bisa u'izuki bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah, gitu. Kalau buat sendiri tadi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, dan seterusnya. Nah, doa-doa itu zikir pagi petang bisa buat meruqyah. Ya. Dan ayat terbaik buat meruqyah adalah surah Al-Baqarah. Mana dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Oh, rumah yang disamakan seperti kuburannya bagaimana?
Dilanjutkan sama Nabi, fa inna syayatin yafirru min baitin tuqra'u fiha suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Nabi yang bilang, gak usah ngundang ustadz, baca sendiri. Dikit-dikit manggil ustadz. Ada kesurupan manggil ustadz. Selamatan rumah manggil ustadz. Semuanya ustadz. Doa aja suruh ustadz. Saya tanya, Bapak bisa doa nggak? Semua orang mukmin itu bisa berdoa kepada Allah. Kenapa harus dipimpin sama ustadz doanya ya? Ada cerita sedikit lah. Saya diundang khitanan. Karena yang di khitan ini anak murid saya, ya kan? Ya, Pak wali muridnya ngundang saya. Ya biasa acara ceramah aja. Ya, nggak ada acara ritual apa-apa. Pokoknya ibu-ibu datang, saya disuruh ceramah. Di akhir kajian diminta doa. Ya, itu kan ada yang di khitan, anaknya kan, nggak mungkin bapaknya dong, pasti anaknya. Di situ ada orang tuanya. Saya suruh doa. Saya tanya ibu-ibu, Bu, nih loh ada orang tuanya, ini anaknya. Yang lebih diijabah sama Allah, doa saya apa doa orang tuanya? Ayo, jawabnya apa? Orang tuanya pasti, ya kan? Ya maksudnya saya ingin membangkitkan girohnya para jamaah ini. Bahwa doa itu, setiap orang mukmin itu bisa berdoa kepada Allah. Tidak mesti diwakili oleh ustadz. Gitu ya. Jadi semuanya itu bisa berdoa. Terutama doa orang tua untuk anaknya. Itu lebih diijabah. Ustadznya nggak ada hubungan nasab sama sekali kan. Jadi doa orang tua itu lebih diijabah untuk anaknya. Kembali lagi tadi apa? Syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Itu penyayangnya Nabi seperti itu. Hukum asalnya, Al-Quran itu dikhotamkan setiap bulan, Pak. Bukan setiap Ramadan. Hadis Bukhari loh yang saya bawakan ini. Ya, Abdullah ibnu Amr ibnu As, ya, sahabatnya itu yang menjadi asbabul wurud ini. Saya ulangi ya, hukum asalnya Al-Quran dikhatamkan kapan Pak? Setiap bulan, sebulan sekali. Berarti sehari 1 juz. Tapi Nabi itu tahu lemahnya umat akhir zaman. Iya, kebanyakan nyari duit. Akhirnya apa? Nabi kasih solusi. Kalau kita nggak bisa khotamin Al-Quran, minimal apa? Surah Al-Baqarah itu. Selesai surah Al-Baqarah, ulang lagi dari awal, ulang lagi dari awal. Minimal itu. Mudah. Nanti di akhirat ditanya, antum kenapa nggak khatam Quran? Saya ngamalin hadis yang ini, Al-Baqarah. Ada jawaban, ya kan? Ada jawaban di hadapan Allah. Ya, Nabi yang bilang ya, anjuran mengkhatamkan surah Al-Baqarah. Ya, subhanallah. Jadi kesimpulannya apa, Pak? Rumah yang tidak dipakai buat ibadah, nggak dipakai buat sholat sunnah, nggak dipakai buat baca Quran, Nabi menyamakannya seperti kuburan. Berarti ngaji bagusan di kuburan apa di rumah, Pak? Nanya sama Nabi ya. Nabi yang bilang soalnya. Lebih bagus bacanya di rumah. Akhirnya syaitannya tidak masuk rumah. Ya, subhanallah. Kemudian berikutnya, udah paham ya? Jadi yang dimaksud layar pun tadi ini yang tidak meruqyah ini meruqyah dengan apa? Jampi-jampi, mantra-mantra dukun. Yang kedua, wala yastarqun, dan orang-orang yang tidak minta diruqyah. Nah ini juga jangan salah paham. Boleh nggak minta diruqyah? Boleh, tidak haram. Ulama itu mengategorikan paling banter apa? Makruh. Kenapa makruhnya? Kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Makanya suka ada yang japri ke saya, Ustadz, antum bisa ruqyah nggak? Aduh, minta ruqyah itu ya. Saya bilang, sebaik-baik ruqyah adalah meruqyah diri sendiri.
Makanya baca Qur'annya, meruqyahnya jangan nunggu kesambet. Tahu kesambet nggak, Pak? Ketempelan. Lagi sehat ini, bikin benteng yang kuat. Tahu Umar, Pak? Umar tuh lewat jalan sini, setan balik lagi muter. Cari gang yang nggak ada Umarnya. Gara-gara apa? Umar kalau salat malam tuh dikencengin bacaannya. Ya kan? Ada Abu Bakar, ada Umar kan? Nabi tanya, Umar, kenapa kamu kalau salat malam teriak-teriak baca Qur'annya? Biar bangun yang lagi pada tidur, pada tahajud, bangun. Kenceng Pak Umar kalau salat malam. Abu Bakar, kenapa pelan banget bacaannya? Aku sedang bermunajat kepada Zat yang Maha Mendengar. Oh, Masya Allah. Apa jawab Nabi? Abu Bakar, kerasin sedikit suaranya. Umar, pelanin suaranya. Ya, subhanallah. Tengah-tengah ya. Silakan salat malam suaranya dijaharkan ya tanpa berteriak-teriak ya. Ya minimal telinga kita mendengar atau orang sekitarnya, jangan sampai tetangga keberisikan ya. Gitu ya. Nah, jadi usahakan jangan minta diruqyah. Khawatir kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Makanya kita wajib punya wirid. Sebaik-baik wirid adalah tadarus. Tanya sama ustadz siapapun, tanya sama kiai mana. Sebaik-baik wirid adalah tadarus, baca Quran. Ya, boleh teman-teman punya kesukaan surat apa, silakan sampai hafal. Ya, kan ada orang yang suka Maryam ya, baca aja terus sampai hafal. Suka baca apa, Al-Mulk, Al-Waqi'ah, monggo silakan. Tapi pesan saya kalau sudah hafal, geser ke surat berikutnya. Ya, ya ini bukan nggak ada maksud apa-apa saya. Teman-teman yang sudah hafal surah Yasin, geser ke surat berikutnya. Karena Al-Quran itu ada 114 surat. Iya nggak sih? Geser terus. Cinta sama Al-Waqi'ah, monggo silakan. Sudah hafal, geser. Habis Al-Waqi'ah surat apa? Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hasyar, gitu kan? Nah, lama-lama hafal semua ya, subhanallah. Kemudian berikutnya wala yatatayyarun. Ya. Yang masuk surga tanpa hisab, yang berikutnya tidak tatayyur. Apa tuh tatayyur? Nah, bahasa sederhananya apa? Pamali. Nah, ini nih. Termasuk Bu Mali juga, ya. Jadi contohnya ya tatayyur itu ya. Tatayyur itu bahasa kamusnya merasa sial. Orang yang kejatuhan cicak. Nah, gimana tuh? Di kampung sini gimana? Mau kemana-mana takut kan? Oh, di rumah aja, di rumah aja. Khawatir ada apa-apa, ya kan? Orang Islam, ya, tidak ngaruh dengan kejadian-kejadian seperti itu, ya. Kalau keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Itu baru. Kecuali beneran kejatuhan tokek, baru itu sial dia. Takut ya kan, terlalu besar itu. Digigit sakit juga ya kan. Kemarin gerhana tuh. Biasanya orang kampung tuh kalau ada wanita yang hamil, ada gerhana, suruh ngapain Pak? Ngumpet di bawah kolong amben ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Debu itu Pak. Alhamdulillah sekarang nggak ada ambennya ya. Udah spring bed semua ya. Alhamdulillah. Berkurang satu khurafat. Nah, itu dihindari ya. Dulu ibu-ibu dulu ya, yang saya pernah lihat waktu saya kecil. Kalau ibu-ibu hamil kemana-mana bawa peniti. Peniti yang agak gede itu dicoblosin apa? Pengle, bawang putih, ya cabai merah, apalagi? Ya, gunting segala macam. Allah Akbar. Sekarang ada yang lebih ringkas Pak.
bumbu racik. Awas, itu aja bawa. Gak usah bawa bawang putih segala. Kemana-mana bawa bumbu racik. Ala kulli hal, saya ingin garis bawahi di sini ya. Tidak ada hari sial. Ya, semua hari yang Allah ciptakan semuanya berkah. Hari sial itu adalah hari ketika seorang hamba bermaksiat. Seorang hamba melakukan dosa, itu hari sial dia. Walaupun hari lebaran. Idul Fitri mulia kan? Tapi di Idul Fitri itu dia langgar aturan Allah, itulah hari sial dia. Lihat ketika Idul Fitri datang. Wanita-wanita bertabarruj. Tahu tabarruj, Pak? Dandan menor. Iya, pakai pakaian yang menarik perhatian lawan jenis. Iya enggak? Rambutnya di salon ya, subhanallah. Kerudungnya cuman formalitas doang. Tahu kerudung takziah, Pak? Ya kan? Cuman disampirin gitu doang. Kadang-kadang di pundak doang disampirinnya. Nah, itulah kita mengerti hadis Nabi, ada larangan wanita mengiringi jenazah ke makam. Nah, lihat wanita-wanita di lingkungan kita kalau ikut ziarah ke makam kayak apa. Nah, orang bukannya momennya ngelihat pemakaman, kita ingat akhirat, banyak cewek-cewek. Iya kan? Nah, itulah baru kita paham sekarang. Oh, ini sebabnya Nabi melarang. Gitu. Ya bukan haram, tapi wanita yang ngerti adab-adab ke kuburan, bisa menjaga auratnya, bisa menjaga adabnya, boleh ke kuburan. Gitu ya, dan seterusnya. Udah paham misalnya ya, tatayur tadi ya? Karena nambahin dikit nih. Ya, kadang-kadang saya agak-agak ya melihat yang kurang pas ya saya lurusin. Sebagian orang tua kita kalau mau nikahkan anaknya dihitung pasarannya. Tahu pasaran nggak, Pak? Legi, pahing, pon, wage, kliwon. Kok saya hafal ya? Ada kan di kalender? Oh, dilihat. Ini laki-lakinya Selasa Kliwon. Nah, Selasa berapa, Kliwon berapa. Perempuannya Jumat Wage misalnya. Jumat berapa? Oh, dihitung tuh. Dicari kali tanggalnya. Wah, ini nih hari bagus nih. Nah, ini termasuk tatoyur atau khurafat. Tadi kembali ke bab yang awal. Semua hari yang Allah ciptakan adalah baik. Kecuali nentuin tanggalnya itu memang diharapkan semua anggota keluarga bisa hadir. Nah, itu boleh, nggak apa-apa. Ah, ini tanggal ini nih, masihnya ini libur, ini bisa ngumpul semua. Boleh itu, nggak apa-apa. Ada maslahat. Seperti teman-teman misalnya bikin acara, contohlah akikah lah. Jajal bikin akikah hari Rabu. Orang kerja semua kan, siapa yang datang? Nah, ada masalahnya digeser. Ya udah bikin acaranya kalau nggak Sabtu, Ahad. Biar apa? Biar bisa datang. Itu boleh. Nggak ada keyakinan macam-macam kan? Karena ada maslahat. Jelas ya? Yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab tadi, ya, yang terakhir nih, hanya bergantung kepada Allah, hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba diringkas. Yang pertama apa? Tidak meruqyah. Dalam kurung jambi-jambi mantra tadi. Yang kedua, tidak minta diruqyah. Yang ketiga, tatoyur, merasa sial dan yang lain-lain. Yang keempat, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayo tobat, Pak. Taubat dari berharap kepada manusia. Berharap kepada makhluk itu hal yang paling pahit. Contoh kecil nih, saya nyontohnya sederhana aja. Misalnya saya punya mamang, ya, om lah, om saya. Nah, om saya bilang, Mam, bulan depan om Pak Le ya, Pak Le apa Pak D kalau om? Pak Le ya.
Mam, bulan depan Pak Lekmu ini pensiun. Kalau bulan depan pesangonnya langsung cair, tak persen 10 juta. Oh. Saya dengar kabar begitu, kalau mengharap ke Pak Le saya ini, bulan depan beneran cair pesangon. Ditambah saya dengar adik saya dapat sekian, kakak saya dapat sekian. Saya nggak ditransfer sama sekali. Kecewa nggak? Oh, kecewa. Bahkan saya anggap utang itu. Pak Le saya meninggal, saya tagih ke anaknya. Karena saya berharap kepada Pak Le saya ini. Tapi kalau saya punya pendirian, saya belajar agama. Ya, sebodoh lah mau ngomong apa juga. Allah itu maha kaya. Yang 10 juta mah kecil bagi Allah. Ya kan? Seandainya itu rezeki saya, Allah pasti akan menyampaikan entah dari pintu yang mana. Nggak akan ngarep. Ya, akhirnya nggak dianggap tuh omongan itu. Ditransfer ya syukur, nggak transfer ya alhamdulillah. Mungkin Allah pengen ngasih dari jalan yang lain. Nggak jadi transfer. Kecewa nggak saya? Tidak. Karena dari awal saya tidak berharap kepada Pak Le saya tadi. Berharap pada manusia. Bapak istrinya manusia, Pak. Nggak ada yang tumbuhan kan? Selama istrinya bernama manusia, jangan berharap kepada manusia. Tunaikan kewajiban sebagai seorang suami, minta hak kita kepada mana? Kepada Allah. Itu biar kita hidup bahagia. Ibu-ibu juga, tunaikan kewajiban sebagai seorang istri, sedangkan haknya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ibu-ibu ya, minta sama Allah. Misalnya ibunya mau umroh, doa angkat tangan, ya. Tapi doanya yang kenceng di sebelah suaminya. Ya Allah, saya mau umroh ya Allah, sebelah suaminya. Biar suaminya pengertian juga ya. Subhanallah. Yang berikutnya. Nah, ini ya. Ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil ini adalah, ini pendapatnya Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas bilang adalah kalamnya Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam api. Nabi Ibrahim bilang apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Betapa kita membayangkan Nabi Ibrahim tidak ada rasa takut sama sekali. Api yang menggunung itu, kayu bakarnya satu bukit dinyalain api, Pak. Nabi Ibrahim ditelanjangi sebelum dilempar ke dalam api. Tapi nggak ada rasa takut sama sekali. Apa yang beliau ucapkan? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, ini juga diucapkan oleh Nabi dan para sahabat di perang Uhud. Ya, 1000 lawan 3000, Pak. Siapa yang 1000? Sahabat, kaum muslimin. 3000 kaum musyrikin Quraisy, ya. Allah uji lagi keimanan sahabat. Di tengah jalan 300 orang munafik membelot. Pulang lagi ke Madinah. Ngapain kita nganterin nyawa ya? Ya, orang munafik berpikirnya menggunakan akalnya, logikanya, nggak masuk akal ya. 3000 lawan 1000, wah kita nganter nyawa doang. Pulang. Berarti berapa lawan berapa? 700 lawan 3000. Nabi alih strategi. Coba jawab. Khalid bin Walid sama Rasulullah SAW lebih cerdas mana strategi perangnya? Rasulullah SAW. Nabi tetap tempatkan 50 ahli pemanah di atas bukit. Pesan, apapun yang terjadi jangan turun. Sampai Nabi bilang begini, walaupun kalian melihat kepala kami dimakan oleh burung bangkai, jangan turun apapun yang terjadi. Karena memang pusat kemenangannya, titiknya itu di situ. Qadarullah, Allah uji. Ya, Allah uji. Pasukan pemanah itu unggul di ronde yang pertama ya. Sahabat ngejar kaum musyrikin sampai ke belakang. Tahu dari mana? Sahabat ingin nebas, teriak, kedengaran suara perempuan. Karena orang musyrik itu kalau perang bawa perempuan, Pak. Nah, orang Islam perang ada tujuannya. Aish karima au mut syahidan. Hidup mulia di atas syariat, menegakkan kalimat Allah,
atau mati syahid. Makanya nggak ada orang Islam takut mati itu. Orang musyrik apa motivasinya perang? Ya, dibawalah perempuan-perempuan itu mukul-mukul rebana. Ayo kalau kalian kalah, kami akan ditawan. Nah, itu motivasinya perempuan. Ya, supaya semangat lagi apa namanya perangnya. Nah, ketika pengen ditebas teriak ternyata suara perempuan. Itu orang musyrikin lari tunggang langgang kan? Sahabat ngambilin ghanimah. Orang yang sahabat yang ditugasi di bukit tadi, ya itulah ujian yang ngelihat. Dikira perang sudah usai. Saya mau bantu teman saya lah. Turun itu Pak. Sisa tinggal 10 apa 7 orang di atas yang imannya kokoh di atas. Khalid bin Walid melihat keadaan akhirnya muter. Ala kulli hal Allah takdirkan di perang Uhud kaum muslimin mengalami kekalahan. Tahu nggak faedahnya apa? Hah? Itu cambuk ya. Sekali kalah di perang Uhud, lihat track recordnya perang-perang berikutnya, nggak pernah kalah kaum muslimin. Allah mengajari kaum muslimin. Penyebab kekalahan di perang Uhud apa Pak? Menyelisihi perintah Nabi. Gara-gara itu Pak, tidak ada satu sahabat pun yang berani menyelisihi ucapan Nabi. Sekecil apapun. Makanya para sahabat terkenal orang-orang yang paling ittiba'. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Ya, saya ceritain sedikit ya bagaimana sahabat itu ittiba'nya sama Nabi ya. Nabi pernah Umar pernah mau berangkat ke masjid. Di jalan ada talang. Tahu talang Pak? Talang air itu, talang hujan. Talangnya itu ngarah ke jalan. Umar bilang, siapa ini yang masang talang? Kalau hujan becek ini. Dia naik, dia pinggirin lah talang itu biar ke sisi jalan gitu, jangan di tengah jalan. Baru turun dari tangga, ada sahabat nyeletuk, Umar, itu yang masang Nabi itu. Umar nggak babi pun langsung naik lagi, pindahin lagi ke posisi awal. Allah, takut Nabi Umar menyelisih Nabi, langsung naik, geser lagi ke posisi awal. Subhanallah. Yang lain lagi, Abdullah bin Mas'ud, ya. Ya, sahabat juga manusia Pak, kayak kita. Kadang-kadang ribut. Nabi lagi ceramah ngobrol sana. Bener, sahabat begitu juga. Ya. Nabi mungkin ingin menenangkan majelis, tapi ini instruksi, ijlisu, duduk semua sahabat. Duduk tenang, diam. Tahu apa yang terjadi? Abdullah bin Mas'ud duduknya di tengah pintu, Pak. Duduk di tengah pintu, ngalangin orang lewat. Rasul nanya, Abdullah, kamu ngapain duduk di situ? Apa jawab Abdullah? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi saya itu baru masuk masjid. Anda bilang duduk, lihat saya duduk. Subhanallah. Abdullah itu maksudnya. Tadi baru masuk masjid, Anda bilang duduk, ya saya duduk ya. Subhanallah. Lihat sahabat seperti itu. Gara-gara apa? Satu kali mengalami kekalahan di perang Uhud, seterusnya sepanjang hayat tidak ada satu sahabat pun yang berani menyelisihi perintah Rasul ya, subhanallah, ucapan Rasul. Ya, kembali ke sini lagi ya. Kemudian berikutnya Nabi SAW pernah mengabarkan yadkhulul jannah aqwamun afidatuhum mithlu afidatit tayr. Akan masuk surga suatu kaum yang hati mereka seperti hati burung. Kan hewan banyak Pak ya? Ada kucing, harimau, musang, apalagi? Ya? Banyak kan? Kenapa Nabi kok memisalkannya hati yang paling lembut itu hati siapa? Hati burung. Nah, kita simak hadis yang berikutnya. Kata Nabi SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr." Seandainya kalian bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, ya,
bukan. Seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah akan memberi rizki kalian sebagaimana Allah memberi rizki burung. Bagaimana sih rizkinya burung itu? Taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Burung itu keluar pagi dalam keadaan perut kosong, pulang sore perutnya sudah kenyang. Kenapa kok contohnya burung? Kok hatinya burung itu lembut? Satu, burung bawa bekal nggak Pak? Buat besok? Nggak ada. Burung itu paling sabar. Keluarnya perutnya kosong kan? Sabar, qanaah. Tidak serakah. Tuh, ini poinnya ya. Sifat burung tadi. Apa tadi sifat burung Pak? Sabar, qanaah, tidak serakah. Dan burung tidak korupsi. Nah, itu poinnya itu, Pak. Poinnya. Burung tidak korupsi ya, subhanallah. Lihat, bikin apa rumah seadanya. Rumah burung dari apa, Pak? Sarang burung. Ya. Dari apa? Potongan daun-daunnya, ranting-ranting ya enggak? Subhanallah, lihat burung. Ya. Kemudian apa? Nah, ini saya ingat satu burung yang berjasa mengislamkan satu negara. Burung apa? Hudhud. Ketika Nabi Sulaiman merapikan barisan burung, ada yang gak hadir di situ. Burung apa? Hudhud. Nabi Sulaiman marah. La'u'adzibannahu 'adaban syadida. Aku akan menyiksa Hudhud kalau datang nanti dengan siksaan yang sangat keras. Au la'azbahannahu. Atau aku akan sembelih dia. Au la ya'tiyanni bisultanin mubin. Nabi Sulaiman profesional. Kecuali Hudhud datang membawa alasan yang jelas, yang terang. Kenapa nggak hadir? Tuh, pemimpin nggak semena-mena. Emang Nabi Sulaiman tegas, ya. Tapi Nabi Sulaiman juga profesional. Pemimpin harus seperti itu. Ternyata burung Hudhud itu hadir dari mana? Kerajaan Saba. Sebagai gambaran ya, kalau di peta, Nabi Sulaiman itu kerajaannya di Palestina. Saba itu di negeri Yaman, Pak. Nanti buka ada. Sampai Allah berikan surah Saba, ada kan? Nah, itu dulu apa? Apa sih? Kalau banyak pohon itu namanya subur. Yang negeri yang subur. Tapi penduduknya nyembah matahari. Bayangin. Hewan yang selama ini kita klaim tidak berakal. Loh kok ada kecemburuan? Nggak terima ada manusia nyembah matahari. Burung bertauhid, cemburu terhadap kesyirikan. Manusia nyembah matahari. Mana yang nggak berakal, Pak? Yang mana? Kalau kita merasa lebih baik daripada hewan, burung pernah menjadi sebab masuk Islam satu kerajaan. Kita berapa puluh tahun jadi orang Islam? Berapa orang yang sudah kita Islamkan? Ayo. Hah? Nah, ini sebagai evaluasi ya. Supaya kita tidak besar kepala. Ya. Memang masing-masing makhluk Allah, hamba Allah itu Allah berikan keutamaan masing-masing. Ya. Subhanallah. Ala kulli hal, Nabi mencontohkan di antara hati yang lembut itu sebagaimana hatinya hati burung. Apa tadi sifatnya burung? Sabar, qanaah, tidak serakah. Satu lagi Pak, tidak korupsi tadi. Emang burung gak korupsi kan? Iya. Mana ada burung malsuin anggaran itu nggak ada ya kan? Kemudian berikutnya, ini ada kisah menarik nih. Ya terima nggak terima, ini kenyataan terjadi di zaman Rasul ya. Jadi kata Anas bin Malik, karena ikhwani ala ahdin Nabi SAW. Ikhwani ya, atau akhwani, berarti ada berapa orang? 2 orang. Di zaman Nabi ada 2 orang bersaudara, adik kakak. Fakana ahaduhuma ya'tin Nabiy sallallahu alaihi wasallam wal akhar yahtarifu.
Dua orang adik kakak nih, adiknya ini senang bermajelis bersama Rasul, mulazamah. Pokoknya Nabi kemana diiringi, dibarengin, ngapal hadis, nulis hadis. Kakaknya yang cari nafkah. Adiknya nggak kerja sama sekali, kerjanya ngapain? Belajar terus, pengajian terus. Lama-lama kakaknya ngeluh. Ya, saya terus yang cari uang ini gimana? Datang ke Nabi. Datang ke Nabi, habis ya. Datang ke Nabi, lapor. Tahu nggak Pak? Nabi jawab apa? La'allaka turzaqu bih. Boleh jadi engkau diberi rezeki oleh Allah dengan sebab adikmu yang belajar agama. Masya Allah. Apa poinnya buat kita semua nih selaku bapak-bapak nih? Hah? Hendaknya kita itu punya sifat yang rendah hati. Ketika memberi nafkah kepada istrinya, jangan kita merasa telah memberi. Harusnya perasaan apa? Menunaikan amanah. Memang ini rezeki anak saya, ini rezeki istri saya, Allah nitipin ke saya. Seandainya istrinya itu tidak ketemu bapak, Allah cukupi nggak rezekinya? Allah cukupi. Nah, harusnya punya perasaan seperti itu. Sehingga para suami tidak semena-mena terhadap istrinya. Selama ini menafkainya hanya sekedar apa? Menunaikan amanah saja. Saya tanya ya, terakhir nih sebelum ditutup. Bukankah suami yang melarang istrinya kerja? Ayo, bukankah suami yang membatasi supaya istrinya tinggal di rumah terus? Ya enggak? Nah, kan suami kan seperti itu. Maka harus disayang, dicukupi. Ketika memberi nafkah pun kita punya keyakinan kita hanya menyampaikan amanah dari Allah. Memang itu rezeki istri, memang itu rezeki anak. Ya, demikian. Habis Pak ya? Sebentar ya maghrib itu ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.